Selamat datang di dunia akuntansi. Hari ini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian yang disebut juga adjustment journal dalam akuntansi perusahaan dagang. Dalam siklus akuntansi yang terdiri dari 4 tahap, siklus akuntansi itu berada di tahap pengiktisaran. Ini yang akan saya bahas hari ini. Siklus akuntansi ini berlaku juga untuk perusahaan jasa maupun manufaktur. Jadi siklus akuntansi itu berlaku untuk semua jenis perusahaan, jasa, dagang maupun manufaktur. Nah, kali ini di perusahaan dagang. Tentu saja artinya sama dengan perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur, yaitu jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan-perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Jadi dengan kata lain, jurnal penyesuaian itu adalah mencatat semua bentuk perubahan sehingga akan menampilkan nilai yang sebenarnya. Karena nilai yang sebenarnya ini sebagai pedoman atau patokan bagi perusahaan untuk membuat laporan keuangan, maka harus mencerminkan nominal yang sebenarnya. Nah, itu pengertian daripada jurnal penyesuaian. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian antara perusahaan jasa dengan dagang itu hampir sama. Ini perlengkapan ada di perusahaan dagang juga ada. Ya. Ini yang saya centang semua ini adalah akun-akun yang memerlukan penyesuaian baik di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Yang membedakan hanya di persediaan barang dagang, di mana di perusahaan jasa itu tidak ada. Ini yang akan kita bahas tentang akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Akun persediaan barang dagang, pencatatannya ada 2 macam, yaitu ada yang menggunakan dengan sistem periodik atau berkala, dan sistem terus-menerus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persediaan barang dagang dengan sistem periodik atau berdasarkan persediaan akhir. Dengan sistem periodik ini ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan ikhtisar laba rugi dan yang kedua adalah pendekatan HPP. Penyesuaian untuk persediaan barang dagang sistem periodik dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, langkahnya ada 2, yaitu pertama menutup persediaan barang dagang awal dan yang kedua membuka kembali dengan persediaan barang dagang namun saldonya menggunakan saldo yang terakhir, ya, menutup yang awal dan membuka kembali dengan data yang terakhir. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Menutup persediaan awal, jurnalnya ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal. Kemudian membuka persediaan barang akhir, jurnalnya persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi. Untuk lebih jelas saya berikan satu contoh, ya. Di dalam neraca saldo terdapat persediaan barang dagang 25 juta. Di data penyesuaian itu ada 45 juta. Data penyesuaian itu selalu dilakukan pada akhir periode atau akhir tahun, maka disebut data akhir, sedangkan di neraca saldo itu disebut sebagai data awal. Maka untuk membuat penyesuaian dengan data seperti itu, maka langkah pertama adalah menutup persediaan awal yang 25 juta ini. Jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi 25 juta, ini dalam ribuan saya tulisnya. Pada persediaan, ini saya singkat juga, persediaan barang dagang awal 25 juta. Kemudian dibuka kembali dengan data yang baru, yaitu persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi sebesar 45 juta. Nah, ini kalau menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi, maka jurnalnya seperti ini. Kemudian persediaan barang dagang dengan pendekatan HPP adalah sebagai berikut. Nah, dalam pembuatan penyesuaian dengan pendekatan HPP harus memperhatikan unsur-unsur HPP yang terdiri dari 6 akun.
atau 6 data, yaitu persediaan barang dagang awal, pembelian barang dagang, biaya angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan yang terakhir adalah persediaan barang dagang akhir. Ini kalau kita perhatikan unsur-unsur HPP itu ya berkaitan dengan atau transaksi pembelian, bukan penjualan, tetapi akun-akun yang berkaitan atau berkenaan dengan pembelian. Ya kan ada beban angkut, ada retur maupun potongan pembelian. Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Sama ya, yang pertama adalah menutup, kemudian yang kedua adalah membuka. Menutup persediaan awal, kemudian membuka persediaan akhir, sama dengan pendekatan intisar laba rugi, hanya saja kalau dalam HPP itu ditambah dengan menutup semua yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya seperti ini, HPP pada pembelian barang dagang, biaya angkut pembelian. Kenapa ini dikredit? Karena di dalam neraca saldo posisi pembelian dan biaya angkut itu berada di debit. Demikian juga retur dan potongan masing-masing berada di posisi kredit. Maka dalam penyesuaian itu di debit atau dikosongkan dengan cara mendebit retur dan potongan, kemudian kreditnya HPP, baru dibuka lagi. Nah ini seperti ini ya, lebih panjang kalau dalam pendekatan HPP. Contohnya sebagai berikut. Ini ada sebuah neraca saldo. Ya, ada persediaan barang dagang, kemudian ada pembelian, biaya angkut pembelian, kemudian retur dan potongannya. Ini ada neraca saldo sebagian. Nah kalau seperti ini, lalu bagaimanakah jurnal penyesuaiannya? Ya, yang pertama, langkah pertama adalah menutup persediaan barang dagang awal. Jadi HPP pada persediaan barang dagang awal sebesar 25 juta. Kemudian unsur-unsur pembelian yang ada di debit, pembelian dan biaya angkut pembelian itu kita kreditkan, maka debitnya adalah HPP ya, pada pembelian, pada biaya angkut. Ini saya singkat ya, biaya angkut pembelian masing-masing kredit sebesar 40 juta dan 5 juta. Sisi kredit kita jumlahkan ketemu 45 juta. Nah ini adalah HPP-nya di debit. Kemudian unsur pembelian yang lain yang berada di kredit yaitu retur. Maka di sini saya tulis retur pembelian dan potongan pembelian masing-masing sebesar 3 juta dan 6 juta. Lalu kreditnya apa? Kreditnya adalah HPP, yaitu jumlah dari retur dan potongan, yaitu sebesar 9 juta. Kemudian langkah kedua adalah membuka persediaan barang dagang dengan data yang terakhir. Jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada HPP sebesar 45 juta. Nah seperti inilah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan HPP.